hari Minggu, Shalom. Happy Father's Day. Happy Father's Day untuk para ayah di IGNC. Di hari Minggu yang spesial ini kita mau beribadah bersama-sama sambil merayakan Hari Ayah. Kita mau celebrate our fathers, para figur-figur ayah yang ada di IGNC. Dan bagi kita yang sudah tidak punya ayah, kita tetap celebrate Bapa di surga untuk kebaikan dan kasih setianya dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari dengan hati yang bersyukur, dengan puji-pujian, dengan tangan yang terangkat kita mau memuji Tuhan kita. Sebab Dia baik, Dia yang telah menghapuskan segala kesalahan kita dan yang telah menyembuhkan segala penyakit kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Let's say thank you Lord. Boleh tepuk tangan sama-sama? Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ibadah kita pada hari ini untuk merayakan Father's Day. Kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, keselamatan, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Efesus pasal ke-6, ayat 2 dan ketiga. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih
Melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit buat kami. Kami semua diangkat, diadopsi menjadi anak-Mu Bapa. Sehingga menjadi ahli waris kerajaan sorga. Biarlah dengan status yang baru ini, kami hidup dengan cara yang baru. Untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Di hari khusus ini kami ingin berdoa untuk semua ayah di muka bumi ini ya Tuhan. Yang sudah percaya kepadamu, orang-orang Kristen, Tuhan berikanlah kekuatan, hikmat, panjang umur, sukacita, karunia-karunia agar semua ayah boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang memuliakan Bapa di sorga dan menjadi berkat untuk memberitakan Injil Tuhan bagi mereka yang belum percaya. Kami berdoa untuk semua ayah yang belum mengenal Tuhan. Biarlah dengan cara dan waktu Tuhan, berilah kesempatan mereka mendengarkan Injil. Sebab iman datang dari pendengaran firman, agar mereka pun boleh diselamatkan. Semua kami yang menjadi anak-anak, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang tahu berbakti pada orang tua. Menghormati, mengasihi, memelihara para orang tua kami, ya Tuhan. Kami khusus berdoa untuk para senior kami, yang di IGNC, berkati Om Paul yang menjadi koordinator Evergreen, beri kesehatan, kekuatan, sukacita untuk memimpin Evergreen. Berkati semua senior kami satu persatu ya Tuhan. Mereka yang hidup sendiri Tuhan menyertai, menguatkan, menghibur. Berkati anak mantu cucu, takut akan Tuhan, hormat orang tua, tahu memelihara orang tua mereka. Beri sukacita, menikmati anugerah Tuhan setiap hari. Khususnya mereka yang sakit, yang lemah tubuh. Kami ingin bersahati minta dalam nama Tuhan Yesus. Jamahlah mereka satu persatu, tumpangkan tangan-Mu. Sembuhkan mereka dengan kasih setia-Mu. Kuasa mujizat-Mu yang melampaui apa yang bisa kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang datang beribadah, Engkau berjanji lewat ibadah seperti inilah Engkau memberikan keuntungan, keberhasilan, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat lainnya. Yang diam-diam berdoa kepada Tuhan. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus. Dengar doa anak-anak-Mu ya Tuhan, pergumulan apapun yang dibawa kepada Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil nama Tuhan Yesus dengan iman. Yesus, Yesus, Yesus. Ya Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Masalah sakit penyakit, masalah finansial, masalah relasi, masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah apapun ya Tuhan. Jangan Kau lalui ya Tuhan. Beri berkat-Mu, beri berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik. Kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Happy Father's Day untuk para ayah di tempat ini. Kita bersama-sama mau bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Mari bangkit berdiri sambil memberikan senyum dan salam kepada sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang saudara. Kita bersukacita bersama-sama. Dan kita katakan, Tuhan Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Happy Father's Day. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia firman
dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian yang tak sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, for the Lord is good. Can you sing it? For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. The Lord is good, for 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 the Lord is good, and His mercy endures forever. Sing it one more time. For the Lord is good, for the Lord is good. I can hear the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Everybody. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian yang pertama dari Rise and Shine Vocal Group dan dilanjutkan dengan kaum wanita. Kami persilahkan. am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee.
just a closer walk with Thee. Grant Thee, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee, let it be, dear Lord, let it be. Take my hand, Lord Jesus, take my hand. Take my hand, Lord Jesus, take my hand. There is to be done, there's victory to be won. Every hour, give me power to go through. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely, oh, to Thy kingdom shore, to Thy shore. Just a closer walk with Thee. Grant Thee, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee, let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with Thee. Grant Thee, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee, let it be, dear Lord, let it be. Let it be, dear Lord, let it be. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, saya ingin mengucapkan Happy Father's Day kepada bapak-bapak yang hadir. Hari ini saya membawakan tema firman Tuhan dengan judul Mindset Building yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita langsung saja membaca ayatnya Bapak Ibu. Ini ayat yang cukup terkenal dari Roma 12 ayat yang kedua yang berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak Ibu Tuhan, ayat ini memberikan sesuatu hal yang sangat menarik buat kita untuk kita renungkan saat ini. Ayat ini berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Yaitu berubahnya mindset kita Bapak Ibu. Sehingga kata Alkitab, kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari ayat ini kita menemukan betapa pentingnya hidup seorang Kristen memiliki perubahan paradigma. Mindsetnya ini perlu dirubah. Alkitab berkata dirubah dari hari ke sehari. Kita lihat lebih jauh Bapak Ibu dari nats ini. Dalam ayat ini kita menemukan kata pembaharuan. Dari teks aslinya dari bahasa Yunaninya diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata renew, renovation atau reform. Artinya sebagai orang percaya kita harus membangun sebuah pola pikir yang benar, yaitu pola pikir yang tidak sama atau serupa dengan dunia ini. Tolong bantu diklik. Pertanyaannya, mengapa kita harus membangun pola pikir yang benar? Mengapa Bapak Ibu? Minimal ada dua alasan kita harus membangun pola pikir yang benar. Yang pertama, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Alkitab berkata dalam Roma pasal 3:23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa merusak kehidupan manusia termasuk pola pikir kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, akibat dosa dia tidak hanya merusak hidup manusia, tetapi juga merusak pola pikir kita terhadap Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus, atau kita melihat mengapa pola pikir manusia itu harus betul-betul mengalami perubahan Bapak Ibu.
Karena pikiran manusia itu dapat disesatkan. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Kata orang Batak, disesatkan. Dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Paulus memiliki rasa khawatir. Dia berkata kalau pikiran jemaat Korintus itu disesatkan dari kesetiaan mereka yang sejati kepada Kristus. Jadi betapa pentingnya sebuah pikiran kita, mindset kita dirubah karena pikiran manusia itu dapat disesatkan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mengapa ada orang berani mati untuk kelompoknya secara radikal? Karena pikiran mereka telah disesatkan. Sekarang kita akan melihat Bapak Ibu Tuhan, mengapa, atau tolong bantu diklik. Oke, tadi saya minta, tadi saya minta bantuan di belakang, Pak. Bagaimana kita dapat mengembangkan pola pikir yang benar, Bapak Ibu? Ada 5 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, memiliki tujuan hidup yang jelas. Untuk dapat mengembangkan, membangun pola pikir yang benar, kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan ciptakan manusia di dunia. Tuhan punya tujuan. Tujuannya jelas. Ini perlu kita pahami. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia? Ada 2 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan ingin dimuliakan oleh hidup kita. Tuhan ingin dimuliakan oleh hidup kita. Tuhan rindu Dia dimuliakan oleh hidup kita. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita jadi orang Kristen, tidak memahami tujuan ini, hidup kita nggak pernah mempermuliakan nama Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya menjadi batu sandungan buat orang lain. Kenapa? Karena dia lupa tujuan hidupnya di dunia ini adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, biar kita rindu selama kita hidup di dunia ini, hidup kita ini bisa mempermuliakan nama Tuhan. Baik dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, dalam segala aspek hidup kita, kita rindu melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Itu tujuan hidup kita di dunia. Yang kedua, Tuhan rindu bersekutu dengan ciptaan yang bernama manusia. Dia rindu bersekutu dengan ciptaannya manusia. Alkitab mencatat Bapak Ibu, Tuhan itu suka datang ke Taman Eden. Taman Eden Bapak Ibu, bukan Taman Edan. Kapan? Pada waktu hari sejuk. Alkitab mencatat. Ngapain Tuhan datang ke Taman Eden, ketemu dengan Adam dan Hawa? Tuhan itu senang ngobrol. Bahasa Jermannya kongko-kongko Bapak Ibu. Dengan siapa? Dengan ciptaan yang bernama manusia. Dia senang kongko-kongko pada waktu hari sejuk. Kita nggak tahu itu kapan. Tapi ini membuktikan bahwa Tuhan itu senang bersekutu dengan umatnya yang bernama manusia atau ciptaannya manusia. Makanya Bapak Ibu, kalau Tuhan kita kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, kita gunakan kesempatan dengan sebaik mungkin untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu setiap hari Minggu kita punya kesempatan beribadah, datang kita beribadah kepada Tuhan. Tapi nggak cukup hari Minggu. Kita harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Itu Tuhan rindu Bapak Ibu. Satu kali ada seorang pekerja yang bernama James. Di sini ada orang namanya James. Aduh. Mohon maaf. Pak Jim, tadi kita udah kenalan ya Pak. Meskipun saya baru kenalan hari ini.
James ini seorang pekerja di sebuah tambang. Bapak Ibu, setiap pagi sebelum dia kerja, dia datang ke sebuah chapel kecil. Ngapain dia datang? Dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku James datang kepadamu. Satu kali Bapak Ibu dalam pekerjaan terjadi kecelakaan. Dan cukup fatal buat dia. Dia mengalami kelumpuhan. Dia tidak bisa kerja lagi. Dalam keadaan sedih dia berkata, Tuhan, dulu waktu aku masih bekerja, aku suka datang setiap pagi. Datang di sebuah chapel, berdoa kepada Tuhan. Saat ini ada sesuatu yang hilang. Rasa aku ada sesuatu yang hilang. Aku gak bisa lagi seperti dulu Tuhan. Sekarang hanya bisa terbaring di tempat ini. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba dia dengar ada suara berkata, James. Bukan dia berkata, James, nanti habis ibadah kita makan. Enggak, Bapak Ibu. Dia berkata, James, ini aku. Dia, siapa? Ini aku Tuhan. Sekarang aku gantian datang menemui kamu. Kita lihat Bapak Ibu. Betapa rindunya hati Tuhan bersekutu dengan ciptaannya yang bernama manusia. Saya percaya kalau Bapak Ibu tempat ini rindu bersekutu dengan Tuhan, Tuhan jauh lebih rindu bersekutu dengan kita. Amin. Jadi kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Satu kali Bapak Ibu sama Tuhan, saya dapat satu artikel. Di Jepang ada satu kelompok namanya Hikikomori. Bukan Kikikomori. Beda ya. Itu Hikikomori. Satu kelompok yang tidak punya tujuan hidup. Bayangkan ada orang punya kelompok yang gak punya tujuan hidup. Setiap hari di kamar. Ngapa-ngapain di kamar. Makan di kamar. Semua kerjanya di kamar. Gak pernah mau keluar. Ternyata latar belakang kelompok ini adalah orang-orang yang banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya. Gagal dalam studi, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam rumah tangga dan sebagainya. Akhirnya mereka membuat satu kelompok namanya kelompok Hikikomori. Orang yang hidup tanpa tujuan. Saya percaya Bapak Ibu hari ini kita hidup punya tujuan hidup yang jelas. Amin. Yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengembangkan pola pikir yang benar. Yang kedua, memiliki komitmen yang kuat untuk berubah. Pertanyaannya, apanya yang berubah Bapak Ibu? Yang berubah adalah mindset kita. Pola pikir kita mesti berubah. Kalau tidak Bapak Ibu, kita akan mengerti Roma 12 ayat 2. Kita gak mengerti kehendak Allah. Kita gak mengerti mana yang baik, yang berkenan kepada Allah. Jadi betapa pentingnya kita memiliki komitmen yang kuat untuk berubah. Apanya Bapak Ibu? Mindset kita harus berubah. Bapak Ibu, kita lihat ada satu tayangan singkat tentang seorang anak yang sedang ngobrol dengan ibunya. Boleh ditayangkan? Suatu hari, seorang anak kecil memegang 2 buah apel di kedua tangannya. Ibunya datang mendekat sambil tersenyum, kemudian berkata, "Sayang, boleh ibu minta apelnya 1?" Si anak memandang ibunya beberapa detik, kemudian dengan cepat menggigit kedua apelnya secara bergantian. Ya, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa jawab, nanti kita makan siang sama-sama ya. Apa yang ada di pikiran kita ketika kita menyaksikan tayangan ini Bapak Ibu? Ibunya agak kecewa dengan sikap anaknya. Kalau kita lihat lebih jauh dari tayangan ini Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa ada yang di pikiran kita ketika kita melihat tayangan ini? Seorang ibu minta apel sama anak. Ya, tetapi anaknya gigit apelnya dua-duanya. Padahal yang diminta 1. Halo? Ibu Nina gak boleh jawab. Karena dia udah nyontek duluan Bapak. Pasti pikir kita, ini anak kok
agak pelit ya. Atau anak ini egois. Ternyata Bapak Ibu, kenapa digigit dua-duanya? Dia ingin pilih mana apel yang paling baik. Lalu diberikan kepada ibunya. Ini berbicara apa Bapak? Tentang mindset. Pola pikir kita. Makanya betapa pentingnya pola pikir kita ini harus berubah. Satu kali Bapak Tuhan, seorang tokoh di Amerika terkenal bernama yaitu seorang tokoh leadership, John Maxwell. Pasti Bapak Ibu kenal. Istrinya bernama Ibu Margaret. Siapa nama Ibu Margaret? Dia membawa satu seminar tentang kebahagiaan. Dia bawa seminar dengan begitu baik. Lalu dibuka ruang tanya jawab. Ada ibu yang bertanya. Ibu Margaret, saya mau bertanya, apakah ibu bahagia menikah dengan John Maxwell? Lalu dengan berani dia berkata, saya tidak bahagia. Lalu ibu yang lain berkata, kenapa kamu tidak berbahagia? Dia berkata, John Maxwell adalah seorang suami yang baik, bertanggung jawab, seorang bapak yang baik yang mengasihi keluarganya. Tapi saya mau kasih tahu, yang membuat saya bahagia bukan karena John Maxwell. Yang membuat saya bahagia adalah bagaimana pola pikir kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Ternyata Bapak Ibu, pola pikir kita itu sangat menentukan apa yang kita alami, apa yang terjadi di dalam hidup kita. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di kota Roma, kamu harus mengalami perubahan. Apa yang berubah? Yaitu pola pikir kita yang harus berubah dari hari ke hari, terutama terhadap Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengembangkan pola pikir yang benar. Berani melangkah bersama dengan Tuhan. Meskipun impossible, meskipun tidak mungkin. Bapak Ibu, kita lihat satu tayangan singkat. Pasti Bapak Ibu sudah sering mendengar ini. I can't do this. This is too hard. When I was a kid and comparing myself to everyone else and saying, I can't do it. I'll never be able to do that. My parents always sat me down and said, look, Nick, yes, there are things that you can't do, but don't say I can't do it. Ask yourself, how can I do it? Ya. Pasti Bapak Ibu kenal tokoh ini. Yang bernama Nick Vujicic, seorang Australia yang Tuhan pakai luar biasa. Bapak Ibu Tuhan, kadang-kala kita diperhadapkan dengan situasi yang gak mungkin. Banyak hal yang gak bisa kita perbuat dalam hidup ini. Tetapi di sini kita diajar untuk berani melangkah bersama dengan Tuhan meskipun itu tidak mungkin. Ada amin, Bapak Ibu? Saya mau share sedikit. Pak Edi sudah berapa kali khotbah di tempat kami. Tadi saya lupa memperkenalkan diri ya Pak Edi, gak apa-apa ya Pak. Bapak Ibu, saya menggembalakan jemaat di kota Jakarta. Tadinya di Jakarta Selatan, sekarang pindah ke Jakarta Barat karena jalan raya itu perbatasan antara selatan dan barat. Dulu kita pakai ibadah di sebuah gedung namanya Gedung Gerah Pena. Itu pusatnya di Surabaya. Orang Surabaya pasti tahu hal ini. Ya. Bapak Ibu Tuhan, kemudian oleh anugerah Tuhan kami dapat ruko. Kami kredit 7 tahun pakai Bank Permata untuk beli 2 ruko itu Bapak Ibu. Orang pernah tawar ruko itu 10 miliar. Tapi kita nggak jual, kita mau 12 miliar. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Tuhan buka pintu untuk kami bisa ibadah. Dulu Bapak Ibu, tempat itu pernah diresolusi oleh masyarakat. Nggak boleh ibadah. Waktu kami pertama kali beli ruko, kami lupa lapor sama Pak RT. Ya. Lalu ketika lagi kita bagi berdoa untuk kota Jakarta yang sering banjir, tiba-tiba ada 20-25 warga datang ke tempat kami. Menyatakan diri tidak boleh tempat ini dipakai ibadah apapun. Lalu hamba Tuhan yang tinggal di ruko itu dipanggil dan harus tanda tangan di atas meterai. Menyatakan bahwa tempat ini tidak boleh dipakai ibadah. Bapak Ibu, secara manusia mustahil. Tapi buat Tuhan gak ada yang mustahil.
Bapak Ibu kami doakan, tapi yuk kami bisa berbuat. Kita bekerja, kita pendekatan sama masyarakat, lingkungan terus. Bapak Ibu, puji Tuhan, hampir setahun lebih ini kita sudah bisa pakai secara bebas tempat itu Bapak Ibu. Padahal di tempat itu Bapak Ibu, di lingkungan kita ini hanya ada satu gereja. Bayangkan. Itu namanya Gereja Betel Injil Sepenuh. Gebis namanya. Itu kakaknya GBI Bapak Ibu. Hanya ada satu gereja. Gereja Katolik waktu mau bangun di resolusi sama masyarakat. Tidak jadi dibangun. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan buka jalan. Kita gereja kedua di wilayah itu yang Tuhan izinkan untuk kita bisa berdiri ibadah di lingkungan orang-orang yang dikatakan cukup fanatik di tempat itu. Itu mujizat yang pertama yang Tuhan buat. Yang kedua, waktu COVID Bapak Ibu. Waktu COVID, saya kumpulkan beberapa pengurus. Kita bilang, kita mesti renovasi ruko ini. Kita gak selamanya sewa di gedung Geraha Pena. Kita mesti melangkah. Lalu kami kumpulkan uang. Hanya ada 40 juta lebih dapat. Kita mau renovasi. Anggarannya kita buat waktu 400 sampai 500 juta. Renovasi bawah aja Bapak Ibu. Ruko bawah. 2 ruko jadikan 1. Masa COVID. Di sini saya melihat Tuhan bekerja dengan ajaib. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya, janjinya tidak pernah berubah. Dalam masa COVID kita renovasi ruko. Orang bilang, anehnya nih pendeta, lagi COVID orang lagi menghemat pinggang, kecil pinggang. Dia renovasi ruko. Tahu gak Bapak Ibu? Kita mau waktu itu dapat penawaran pinjaman dari bank. Kita dapat 1 miliar pinjam bank. Kenapa? Kalau dua sertifikat itu dibungakan, bank pasti untung. Karena NGOP-nya saja Bapak 2 ruko tuh bisa sampai 4 sampai 5 miliar. Jadi bank berani. Tapi kita bilang enggak. Kita enggak pakai proposal. Istri saya bilang jangan pakai proposal ya. Kita ada doa. Kita enggak pakai proposal. Waktu ada orang bilang, Pak boleh minta proposal. Oh maaf kami enggak ada proposal. Kami hanya bisa berdoa dan melangkah dengan iman. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Waktu itu kita lakukan tahun 2021. Kita lakukan bulan Juli. Bapak Ibu. 2022 Delta sedang ngamuk-ngamuknya Bapak Ibu. COVID. Ada pendeta gereja Betel Indonesia Bapak yang meninggal 100 orang lebih karena COVID. Itu di DKI Bapak Ibu. Nah kemudian kita terus melangkah. Akhirnya Bapak Ibu tahun 2022 bulan Maret. Tuhan selesaikan pembangunan itu Bapak Ibu. Dan lebih menarik kita gak punya hutang sama siapa-siapa. Kita hanya punya hutang sama Tuhan Yesus. Sebagai kepala gerejanya. Pemilik gerejanya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan heran. Dalam pelayanan kita tahu kan banyak pergumulan. Jadi Bapak Ibu lihat kalau rambut saya agak tipis. Ini karena pergumulan iman Bapak Ibu. Ya. Saya sama Pak Muhtar kepalanya gak beda jauh nih Bapak Ibu ya. Ya, beda-beda tipis, Betty Bapak Ibu ya. Nah itu karena pergumulan iman. Dulu kita kontrak gedung, belum bayar cicilan ruko. Setiap bulan 25 juta Bapak Ibu. 7 tahun kita mesti bayar. Belum lagi buat biaya operasional. Wah pokoknya kalau dihitung-hitung bingung Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan. 5 tambah 2 sisanya 12 bakul. Itulah yang Tuhan kerjakan buat kita orang yang percaya kepada Dia. Berani melangkah bersama dengan Tuhan meskipun tidak mungkin. Amin. Itu tergantung mindset kita. Bapak Ibu, ada seorang guru bertanya sama muridnya. Anak-anak, Tuhan kita sebesar apa? Ada anak angkat tangan. Tuhan kita sebesar Gunung Galunggung. Wah, kenapa Gunung Galunggung? Kebetulan dia orang Tasikmalaya, Bapak Ibu. Waktu Gunung Galunggung meletus, wah dia pikir Tuhan itu seperti itu. Ada anak kedua angkat tangan. Tuhan itu sebesar seekor gajah.
Kenapa? Kamu bilang kata gajah. Kebetulan rumahnya dekat kebun binatang, Bapak Ibu. Lalu guru berkata, anakku, Tuhan itu sebesar pikiran imanmu. Kalau pikiranmu berkata imanmu besar, jadilah seperti imanmu. Kembali lagi, bagaimana perubahan pola pikir hidup kita. Yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun, mengembangkan pola pikir yang benar, memiliki hati yang lemah lembut. Mau diajar, mau dibentuk, mau diproses, mau dikoreksi. Apanya Bapak Ibu? Pola pikir hidup kita. Ini mesti diajar, dibentuk, diproses, dikoreksi. Supaya kita memiliki pola pikir seperti Kristus. Kadang-kadang menyakitkan Bapak Ibu. Melalui suatu proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pikir kita ini perlu diproses Bapak Ibu. Dibentuk. Melalui apa? Peristiwa-peristiwa yang kadang-kala menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Supaya kita memiliki pola pikir yang benar terhadap Tuhan. Kita gak pernah salah punya Tuhan yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Relakan diri kita diajar, dibentuk, diproses, dikoreksi. Bapak Ibu dalam pengalaman pelayanan, orang yang sering berontak kepada Tuhan pasti dihajar oleh Tuhan lebih keras lagi. Tapi kita bersyukur Tuhan menghajar kita dasarnya karena Dia mengasihi hidup kita. Relakan hidup kita, terutama mindset kita diajar, dibentuk, diproses, mau dikoreksi. Yang kelima, yang terakhir. Saya ulangi Bapak Ibu. Yang kelima, yang terakhir. Saya ulangi, yang kelima, yang terakhir. Kenapa saya senang ngomong ulang-ulang terakhir? Ini hal yang ditunggu oleh orang yang dengar khotbah. Karena khotbahnya hampir selesai. Yang kedua, yang lagi dua syafaat di belakang, di kiri kanan, dia bangun Bapak Ibu. Dia pikir minimal 1 poin dia bisa bawa pulang kan? Karena yang 4 itu dia 2 syafaat Bapak Ibu. Jadi yang 1 ini dia bisa bawa pulang. Maka saya ulang-ulang kata ini. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Ya. Yang kelima yaitu apa? Mengandalkan kekuatan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan itu memampukan kita untuk membangun pola pikir yang benar. Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan Tuhan. Sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Supaya kita bisa membangun pola pikir yang benar. Kita bersyukur Bapak Ibu, orang Kristen itu punya 2 hal. Yang pertama, punya firman Allah. Yang kedua, punya Roh Kudus. Dia roh penolong buat hidup kita. Mari kita terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Karena dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita untuk kita dapat membangun pola pikir yang benar. Terakhir, ini terakhir benar-benar. Bapak Ibu, kita nonton film ya, ini terakhir. 3 menit 29 detik. Ini kisah di Amerika terjadi Bapak Ibu. Ada seorang bernama R.G. William. Kita lihat Bapak Ibu. Pada tanggal 9 Desember 1982, seorang wanita berkulit putih usia 30 tahun diperkosa dan ditikam di rumahnya sendiri. Seorang anak muda berkulit hitam dituduh sebagai pelakunya. Padahal ada 3 orang yang memberikan kesaksian bahwa pada saat kejadian anak muda ini sedang berada di rumahnya. Bahkan tidak ada satupun bukti sidik jari yang membuktikan bahwa anak ini sebagai pelakunya. Namun apa daya, sebagai anak kulit hitam yang tidak memiliki kemampuan finansial, dia tidak sanggup melawan hukum pengadilan. Akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara 80 tahun. Anak muda ini dikirim ke sebuah penjara di salah satu negara bagian Amerika yaitu Angola. Penjara ini dikenal sebagai penjara yang paling mengerikan di Amerika pada saat itu. Pada saat kejadian, dia berusia 22 tahun. Di penjara selama 37 tahun. Di usia 59 tahun, dia dibebaskan. Karena dari hasil penyelidikan ulang dengan kemajuan teknologi DNA, orang ini terbukti
tidak bersalah. Siapa dia? Dia adalah Archie Williams, salah seorang kontestan American Got Talent di tahun 2020 ini. Sahabat perjalanan, mari sesaat kita mundur ke tahun 1982. Kita coba membayangkan kondisi Archie saat itu. Ada 3 kondisi yang sangat berat buat Archie saat itu. Pertama, pada saat di penjara, usianya masih sangat muda, yaitu 22 tahun. Yang kedua, dia dituduh untuk sesuatu yang tidak dia lakukan, bahkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan yang ketiga, dia dikirim ke penjara yang paling mengerikan, tempat berkumpulnya para kriminal dengan pelanggaran-pelanggaran berat. Apa yang dialami Archie ini mungkin juga sedang kita alami. Tidak persis sama, tetapi tekanan, beban, rasa marah, kecewa, bingung, putus asa, kehilangan iman, atau depresi yang mungkin saja saat ini sedang kita alami dengan kasus dan kejadian yang berbeda. Apapun situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi, mari kita sama-sama belajar 3 hal istimewa dari pribadi seorang Archie Williams yang sangat menginspirasi. Pertama, ketika ditanya oleh host AGT Terry Crews, "Archie, bagaimana kamu melewati hari-harimu dalam penjara?" Dengarkan jawaban Archie. "Kebebasan adalah tentang pikiran. Walaupun secara fisik saya di penjara, tapi saya tidak pernah biarkan pikiran saya terpenjara." Archie menjadi tuan dan raja atas pikirannya. Tidak ada satupun ruang penjara dalam pikirannya. Dialah yang mengontrol pikirannya. Saya teringat sebuah nasihat. Walaupun dunia memasukkanmu ke dalam penjara, mereka tetap tidak dapat menguncimu, karena anak kunci ada di tanganmu. Sesulit apapun situasi hari ini, jangan biarkan situasi ini memenjara hidup kita. Ambil alih situasi ini, karena kontrol ada di tangan kita. Anak kunci di tangan kita. Kitalah yang berhak untuk mengunci atau membebaskan pintu penjaranya. Amin. Bapak Ibu lihat Archie Williams. Rupanya hampir sama dengan Pak Mukhtar ya Bapak ya. Archie Williams orang Amerika, Pak Mukhtar Indonesia yang tinggal di Amerika Bapak Ibu. Kita lihat betapa pentingnya perubahan pola pikir. Biar firman Tuhan ini mengajar kepada kita untuk kita mau merubah pola pikir hidup kekristenan kita. Apalagi tidak kebetulan hari ini kita merayakan hari Father's Day. Bapak-bapak, berubahlah pola pikirmu. Istri pasti ikut. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita mau menyembah Tuhan dengan lagu. Kita nyanyikan lagu yang pasti Bapak Ibu tahu. Haleluya 12 kali. Nggak kurang, nggak lebih Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. Ini lagu lama, tapi lagu ini saya percaya mengandung makna yang dalam. Haleluya 12 kali kita menyembah Tuhan. Nah, main di G. Di G. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, oh
musik dengan lembut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu ketika engkau datang ke tempat ini. Tapi Tuhan tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan hari ini? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tidak malu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap tangan yang diangkat. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dan situ saya akan berdoa buat setiap tangan yang diangkat. Haleluya, 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 amin, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh mari Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sekarang mau berdoa untuk setiap tangan-tangan diangkat di hadapan-Mu. Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu masalah hidup kami. Engkau tahu keadaan kami secara persis. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus jamah setiap tangan yang diangkat dimanapun kami berdiri. Dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, jamah, jamah. Dalam nama Yesus. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah jalan keluar dari Tuhan. Terimalah kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami terima itu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami keluar di tempat ibadah ini, kami percaya firman-Mu dikenapi buat hidup kami, orang yang percaya kepadamu Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Hamba berdoa khusus buat Pak Edi bersama istri sekeluarga. Hamba berdoa untuk setiap para tim pelayan di tempat ini, Tuhan urapi dan pakai. Biar di tempat ini banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan pelayanan di tempat ini. Engkau berkati gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan berkat rohani yang dari surga. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita imani, kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Kiki untuk firman Tuhan. Disegarkan kembali iman kita, amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Ada 2 kesaksian yang akan kita saksikan bersama. Yang pertama pembacaan puisi dari IGNC Sunday School dan disambung oleh IGNC Youth yang akan menyanyikan lagu How Deep the Father's Love. This poem is called Miracle for Fathers. Go right ahead. Abraham was given a child when old. God kept his promise by the Bible we're told. Abraham obeyed. He offered his son. God spared his life. The test was done. Joseph was given a child as his own, told by the angel he'd be great when grown, a savior, a king, to give us true life. Joseph with thanks took Mary as wife. Be faithful to God, be always true, so God could work great miracles for you. Doing what's right lets God give his best, and there will be added all the rest. May God the Father bless your life, help your family, children, and wife. God give your courage, strength for all your role. May your peace and joy be specially full. Walk with God, stay on his road,
Receive his blessings to carry your load. God's plan for you is very great. Being a father has the most weight. It's what God is to all his children. And what he shares with special men who on this day deserve our praying. Happy Father's Day. We are all saved. Happy Father's Day. Kita naikkan lagu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Angkat tangan saudara, saudaraku yang kekasih, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan semua berkat dan karunia lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.